Di sini saya ingin buat karakter ya dengan nama cewek, tapi dengan nama saya juga sih. Tapi saya buat pakai nama Jepang. Namanya Karisuna. Kalau dibilang sih namanya Krishna sih, tapi kayaknya unik aja sih kayak macam nama-nama Jepangan gitu ya. Karisuna gitu. Oke. Oke, di sini kita akan buat matanya atau wajahnya ya. Saya sini pingin wajah yang kalem-kalem aja, kayak gadis Jepang gitu. Bisa jadi kalem atau gimana ya? Pilih-pilih dulu. Bentar, bentar. Oke, kita dapat sudah. Ya, ini karakternya. Nah, ini agak imut ya, buat muka-mukanya. Terus garisnya agak kecoklatan dikit lah. Oke, matanya warnanya apa ya bagusnya. Oke, kita lihat. Pilihannya banyak warna ya. Kayaknya warna bagusnya apa ya? Hitam bagusnya. Putih kah? Oh ya, bagus putih. Oke, rambut. Kita pilih rambut. Apa ya? Rambutnya yang bukan jenis Jepang, bagusnya gimana ya karakternya. Ini BTW ini kami main Monster Hunter X Generation ya, atau sering disebut kalau di Nintendo 3DS itu Monster Hunter Double Cross kalau versi Jepang, dan ini yang sudah dimod jadi di-porting jadi bahasa Inggris ya. Jadi ya selamat enjoy ya untuk menonton videonya. Lihat lagi, kayaknya ini bagus. BTW saya ini baru pertama kali ya menggunakan emulator Citra, jadi maklum saya belum paham dengan emulator Citra ini. Jadi ya teman-teman mohon saran sih kalau misalnya game di Nintendo 3DS untuk di emulator yang paling lancar itu apa gitu, silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Jadi teman-teman bisa saranin saya yang mana main bagus untuk kedepannya, untuk bangun channel di Bang Krisna ya. Oke, di sini saya masih belum merecord wajah saya ya, karena saya masih belum tahu cara setting-setting di emulator tuh bagusnya pakai apa gitu, yang pakai kamera apa gitu, atau model-model gimana gitu, supaya seperti gaming lah. Tapi kan saya tidak mau jadi artis ya, maksudnya artis yang betul-betul hebat gitu, yang recordnya kayak macam gaming besar gitu yang di Indonesia ya. Tapi ya saya sebagai pemula cuma merecord layarnya dulu, nanti mungkin kedepannya saya pakai record pakai ya wajah aja supaya kelihatan gaming gitu ya. Oke, di sini saya masih memilih-milih karakter ya, yang mana cocok untuk karakter saya yang namanya Karisuna. Nah, di sini kayaknya cukup sudah ya. Di sini pilih suara, kita dengarkan suaranya. Yang ini imut ya, suara yang ini ya. Oke, selesai. Kita buat karakter. Di sini saya pilih ke stylenya apa ya, style dari Monster Hunter kita ya. Saya pilih yang Arial kayaknya. Tapi karena di akun satunya, di karakter satunya itu Arial tuh bisa loncat. Tapi nggak tahu ya. Saya baru pertama kali main Monster Hunter setelah di game mana ya, Monster Hunter
3 portable gitu ya. Itu pun saya nggak pernah tamatin itu, karena saya baru pertama kali mengenal keasikan Monster Hunter. Jadi ya beginilah, saya masih pemula gitu ya. Terus ini layarnya saya pilih yang mana gitu ya. Saya pilih yang mapnya di aja ya, di bawah aja. Oke, kita save di paling bawah. Oke, loading. Oke, di sini kita buat training ya, training dual batch. Di sini masih belum ada percakapan-percakapan yang lain. Saya ingin mulai mencoba tes berapa FPS saya dapat di Citra MMJ ini ya. Oke, tutorial. Kita skip aja. Di sini kita lihat supply boxnya. Seperti biasa kita ambil ration, pengasah, terus X sugar atau bikin bikin shock gitu sama monsternya. Oke, kita makan dulu ration atau stamina. Oke, kita siapkan ice shock trapnya. Oke, lanjut. Oke, kita skip aja kata-katanya, pasti Anda tidak ingin membacanya. Oke, kita pasang ice shocker trap. Oke, ini monsternya lupa saya namanya apa. Bagi yang tahu tulis di kolom komentar ya. Ternyata gameplaynya asik ya di Monster Hunter. Saya suka, jujur saya paling suka Monster Hunter nih dulu di zamannya PS2, tapi itu masih belum masih belum tahu cara mainnya Monster Hunter nih. Setelah saya main di Nintendo 3DS yang saya baru beli kemarin ya, jadi saya wah, ini game bagus juga. Saya baru tahu. Kalau saya tahu dari dulu mungkin saya mainin dulu ini, dan saya tertarik gitu kan, ingin buat konten. Kenapa enggak sih, game ini kan banyak kan kontennya, siapa tahu aja saya bisa bikin game konten gitu kan. Nah, inilah terbentuk channelnya, namanya Bang Krishna gitu ya. Jadi ya biasa, saya masih pemula gitu ya untuk game-game yang retro seperti ini. Bisa dibilang retro ya, karena sudah lama. Dan di sini saya pakai dual blades di Monster Hunter ini, karena dual blades ini walaupun attack-nya kecil tapi serangannya bertubi-tubi ya, cepat sekali ya, sehingga kita bisa menghindar. Terus kita bisa kasih kita bisa kasih cepat juga ya damage-nya ke monsternya. Padahal kalau misalnya di Monster Hunter itu, setelah saya belajar dengan para senior yang tahu dengan Monster Hunter dari dulu, dari series pertama sampai akhir ini, Monster Hunter ini damage yang paling tertinggi adalah hammer gitu ya. Hammer itu adalah palu yang misalnya dia pakai gada gitu ya, kalau di India ya. Anjay, India dong. Jadi di sini kalau kita tekan L1, kalau kita bilang L1 atau R kalau di Nintendo, itu biasanya mengeluarkan demon skill. Nah, seperti itu. Demon skillnya itu menambahkan damage. Di sini saya masih setting karena ukurannya kecil ya, jadi makanya saya ubah lagi settingannya seperti itu, karena saya masih belum dapat settingan yang bagusnya seperti apa ya. Oke, ini monsternya cukup menyebalkan ya, karena dia sangat lincah ya. Tapi nanti saya akan coba bagaimana untuk kedepannya supaya game-gamenya yang seperti ini nih bisa dilestarikan lagi ya untuk kalangan anak muda. Jadi jangan sampai game-game kayak gini dianggap remeh sama anak muda. Sebenarnya game-game yang seperti inilah yang bikin nostalgia ya. Walaupun gamenya sudah lama, tapi keasikannya asik juga dong main game seperti ini. Ya, kebanyakan sih yang sukanya ya game-game MOBA ya. Tapi kenapa saya terakhir ini saya rasa bosan ya dengan game MOBA, karena
gamenya gitu-gitu aja gitu. Nah saya terpikir nih, game apa ya, ternyata konsol tuh zaman saya kecil itu game-gamenya bagus semua tuh. Nah jadi saya pingin gitu lah, nanti saya ingin mau buat game-game yang baru gitu kan, game-game yang lama, tapi nantilah saya akan buat. Ya ini perdana ya di game Monster Hunter ya di channel saya. Nggak apa-apa, walaupun saya masih kurang paham dengan cara alurnya game Monster Hunter ini, tapi saya ingin belajar bagaimana atau mengalurkan ceritanya. Nanti saya akan tambahkan ya di video-video berikutnya. Nah kalau di Monster Hunter nih saya lihat lebih realistik gitu. Kenapa saya bilang realistik? Karena ketika kita mukul musuhnya, ketika kita kena ya kukunya atau paruhnya, kalau di monster kayak gini itu pedang kita masih bisa jadi tumpul ya, jadi kita harus mengasahnya lagi gitu nah, supaya pedangnya tajam lagi. Nah itu monsternya tuh lincahnya seperti itu, bisa loncat-loncat gitu ya, menyebalkan sekali nih game-game seperti ini. Bukan game-game seperti ini sih, monsternya seperti ini, sorry maaf. Jadi ya kita hajar-hajar terus nih kayak gini. Oke, kita hindar lagi. Nah kalau di Monster Hunter ini uniknya adalah monsternya itu tidak punya bar HP ya, atau bar HP ya, jadi kita harus mukul-mukul, hajar-hajar terus gitu kan, tapi kita harus punya skill gitu kan. Nah ini di Monster X Double Cross gitu ya, di sini ada tambahan baru namanya skill ini ya. Di Monster Hunter sebelumnya itu nggak ada, cuma di Monster Hunter ini dia yang ada ya. Jadi kita harus pintar-pintar gitu pakai skill-skillnya. Ini saya asah ya pedangnya pakai mini white stone gitu ya, jadi tajam lagi tuh. Yuk semangat yuk, kita kalahkan monsternya nih. Memang menyebalkan nih monsternya nih, tapi kalau misalnya kita hajar terus, nah ada tanda-tandanya supaya kita tuh tidak lama lagi ya menghabisi musuhnya itu, dimana monsternya itu biasanya mengembuskan napasnya tuh ada keluar asap-asapnya ya. Nah itu dia jatuh lagi. Nah jatuhnya mana tadi? Nah ini dia. Nah kalau sudah dia jatuh-jatuhnya kita hajar aja tuh, sambil kita buat dia tepar-tepar lagi. Nah ini 2 kali sudah. Oke mantap sekali ya. Di sini skillnya mantap sekali, dual blades di Monster Hunter ini. Nah di sini setelah dia mati kita bisa ngambil apa yang kita bisa dapat dari monster ini, item apa yang kita bisa dapat. Biasanya kalau misalnya ini kan training ya, tapi kalau di cerita-cerita gitu, di quest-questnya gitu, biasanya kita dapat kukunya, paruhnya, atau perutnya gitu, yang bisa kita crafting jadi weapon atau baju atau yang lain-lain gitu. Oke, di sini saya sudah mendapatkan questnya. Nah, sini kita dapat item-itemnya, dan sekian dulu dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.